Oke, selamat datang di channel YouTube PMKRI Cabang Kefa Manado. Telah hadir bersama saya, kanda saya, hormat kanda. Beliau bernama Abang Theo Tahoni. Abang Theo Tahoni, kanda saya ini adalah mantan Ketua PMKRI Cabang Kefa Manado. Yang kedua ya, Abang? Yang ketiga. Yang ketiga, mohon maaf. Langsung saja saya bertanya tentang tanggapan Abang sebagai senior tentunya terkait MPAB yang dilaksanakan oleh PMKRI Cabang Kefa Manado yang jumlah anggotanya tahun ini sangat banyak. Apa tanggapan Abang bagaimana? Silakan. Yang pertama tentu saya bersyukur dan berterima kasih sekali lagi untuk PMKRI Cabang Kefa yang telah melakukan sebuah pembinaan, kaderisasi dan regenerasi yang luar biasa. Dan memang fakta dan sejarah membuktikan bahwa MPAB kali ini merupakan MPAB dengan peserta terbanyak. Dan satu spirit yang kita harus ambil adalah bahwa PMKRI dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia sangat membutuhkan yang namanya kader. Karena organisasi ini adalah organisasi pembinaan dan pengkaderan, maka tentu kita butuh kader. Dan tanggapan saya tentang pelaksanaan MPAB kali ini sungguh luar biasa. Kehadiran senior-senior begitu solid untuk mendukung penyelenggaraan penerimaan mahasiswa anggota baru, masa penerimaan anggota baru PMKRI Cabang Kefa di tahun 2023 ini luar biasa. Dari kuantitasnya itu sudah luar biasa karena mendekati 300-an ya. 300-an peserta. Dari pencermatan dan dari materi-materi yang saya dan juga para senior alumni bawakan ini adalah materi-materi dasar, materi-materi yang cukup luar biasa, yang selalu dibawakan dengan gaya, dengan metode, dengan mimik, dengan segala referensi yang kami miliki. Ini untuk semakin memperkaya kaderisasi yang tadi saya sampaikan di awal, dan juga menjadi regenerasi untuk kader-kader ini ke depan jauh lebih baik. Nah, dari aspek nilai, lebih khusus pada materi yang saya bawakan tentang internalisasi nilai-nilai PMKRI, itu luar biasa. Omong soal internalisasi nilai di PMKRI itu ada kaderisasi, di dalamnya ada nilai-nilai. Dan PMKRI itu punya ciri khas yang berbeda dengan organisasi-organisasi lain, yaitu tentang 3 benang merah: intelektualitas, kristianitas, dan fraternitas. Dan ketiga-tiga ini itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, dalam momentum yang sangat berbahagia dan berahmat ini, kita bersyukur bahwa adik-adik ini, pengurus ini, senior dan alumni, memiliki dedikasi, memiliki motivasi yang luar biasa, sehingga untuk penerimaan kali ini banyak sekali. Dan saya juga sangat yakin dan percaya bahwa materi-materi yang kami berikan ini memberikan spirit kepada mereka, menambah kemampuan intelektualitas mereka, dan juga persaudaraan sejati, lalu menambah juga belajar dari Yesus Kristus yang adalah tokoh dan teladan. Nah, tokoh dan teladan pergerakan, Yesus Kristus adalah maha kuasa, Yesus Kristus adalah maha pencipta. Dan oleh karena itu kita harapkan semoga nilai-nilai yang telah kita tanamkan bersama ini bisa semakin menumbuh kembangkan kemampuan mereka, tidak saja di dunia kampus, tetapi keberpihakan kepada kaum miskin dan kaum tertindas sesuai dengan visi dan misi PMKRI itu harus terus didorong, terus diinternalisasikan. Dan ada satu hal yang sungguh sangat luar biasa, bahwa pesertanya ini cukup cakap, respon sekali, cakap sekali. Saya tadi ditanyakan dalam bahasa Inggris loh, ditanyakan dalam bahasa Inggris tentang bagaimana memberi
pandangan tentang apa makna dari ber-PMKRI, nilai-nilai PMKRI, kolaborasi antara 3 nilai itu, fraternitas, intelektualitas, dan kristianitas ini harus dikawinkan untuk menciptakan kader gereja dan kader tanah air yang ke depan yang jauh luar biasa. Saya berpikir ini kita sudah tanamkan. Tugas kita adalah tidak habis di sini. Tetapi setelah ini kita akan terus melakukan pendampingan kepada mereka, kepada adik-adik, baik badan pengurus maupun kepada adik-adik calon anggota baru ini, agar mereka ke depan dunia kampusnya oke, tapi dunia sosial kemasyarakatannya oke, keberpihakan mereka jelas. Dengan cara apa? Kami sebagai senior alumni yang telah memiliki lapangan pekerjaan, kami akan mampu, kami akan mencoba, kami akan mencari jaringan untuk memfasilitasi adik-adik mereka. Sehingga anggotanya banyak, tetapi mereka juga bisa kita ciptakan lapangan pekerjaan kepada mereka untuk sambil berorganisasi, sambil berkuliah, tapi mereka juga sudah punya modal usaha kecil-kecilan yang itu untuk mendukung mereka punya masa depan mereka di dunia kampus dan setelah di dunia kampus. Refleksi saya adalah sebelum Abang Muhammad izin, saya ingin kembali ke belakang dulu sebelum ini Abang memberikan harapan ya. Untuk mengulik tadi nilai-nilai internalisasi PMKRI, maka kebetulan abang saya Kanda saat ini menjadi anggota DPRD yang kebetulan 3 periode itu sangat luar biasa. Tentunya itu ada nilai-nilai PMKRI yang tertanam di dalam hati. Amin. Mungkin Abang memberikan sedikit bocoran yang menjadi landasan atau pegangan hidup dari Abang sehingga Abang ini 3 periode di DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Silakan Abang. Baik, terima kasih. Saya senang sekali karena sebagai kader PMKRI dan melalui nilai-nilai PMKRI yang telah ditanamkan oleh para senior alumni itu bisa menjadikan kader, mengkaderkan kami, dan hari ini kami juga mengkaderkan orang lain, adik-adik teristimewa badan pengurus dan juga adik-adik yang sementara ini. Berkaitan dengan apa yang sesungguhnya saya miliki dan saya bisa bertahan 3 periode itu, yang pertama itu harus mengenal pribadi. Pertama sekali kita harus mengenal kita punya pribadi, siapa saya sebenarnya. Yang kedua itu kita harus memiliki komitmen. Sebagai kader harus memiliki komitmen. Dan yang ketiga itu adalah konsisten. Mengapa saya bisa bertahan 3 periode? Kita tidak punya apa-apa, uang kita tidak punya, harta kekayaan kita tidak punya, tapi kita punya intelektualitas, kita punya persaudaraan sejati, kita punya kristianitas yang mengikat kita. Dan dengan adanya itu, saya belajar untuk komitmen dengan itu. Hari ini misalkan kita berjuang tentang rakyat, hari ini rakyat memilih kita, besok, lusa, dan seterusnya, apapun situasi dan kondisi kita menjadi wakil rakyat. Yang tadi saya bilang, yang pertama itu kita harus mengenal kita punya diri, siapa saya sebenarnya. Yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga adalah konsisten. Yang keempat adalah kejujuran, keikhlasan, ketulusan, loyalitas, disiplin, dan tanggung jawab kita, baik terhadap masyarakat yang memilih kita maupun terhadap kaderisasi dan regenerasi. Agar apa? Nilai-nilai yang kita dapat di PMKRI semasa kita menjadi mahasiswa, kemudian kita menjadi pemimpin melalui panggilan kita sebagai wakil rakyat, itu harus kita internalisasikan. Sehingga kemudian orang tidak memandang, oh dulu mereka tukang demo, dulu mereka berjuang berpihak pada kaum miskin dan tertindas, tetapi kok tidak ada nilai tambah. Nah, apa yang saya lakukan selama 3 periode menjadi anggota DPR ini, saya betul-betul komitmen dan konsisten tentang soal rakyat. Nah, itu kira-kira yang saya alami sebagai kader PMKRI, dan juga yang saya sudah internalisasikan nilai-nilai itu melalui yang tadi. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama itu adalah mengenal pribadi,
Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, konsisten. Yang keempat itu kejujuran, keikhlasan, disiplin, loyalitas, tanggung jawab, dan semua itu hanya bisa bermuara pada apa? Kebijaksanaan. Kita harus arif dan bijaksana untuk bisa melayani masyarakat, bisa melayani organisasi yang membesarkan kita demi penciptaan kaderisasi dan regenerasi kader bangsa dan gereja.